gambaran informasi saja. Kalau di pesantren salaf ya, yang pesantren yang tradisional ya katakanlah, itu kegiatannya boleh diinformasikan dari mulai malam, bangun malam jam berapa, kemudian ngajinya jam berapa saja sampai tidur lagi. Kalau di zaman saya dulu dari maghrib dulu ya. Dari maghrib itu mengkaji kitab tajwid di masjid dengan para senior, teman-teman. Tajwid ya. Sampai Isya. Al-Quran. Di sesudah Al-Quran itu tajwid. Farjul huruf. Panjang dan pendeknya bacaan, tasdid dan kematnya, dan wakof dan lain-lain sampai Isya. Sudah Isya berjamaah itu ada kekosongan waktu. Kekosongan waktu tersebut untuk mempersiapkan diri untuk belajar jam 8 malam. Jadi setelah sholat Isya ada waktu jeda dulu. Waktu jeda istirahat. Ngaji lagi. 8 ngaji lagi sampai jam 10. Sambil minum. Ya. Itu sampai jam 10 ngajinya. Kitab apa kira-kira? Ta'limul Muta'alim. Dan ada 2 guru itu. Satu waktu itu 2 guru. Kalau zaman saya gitu. Guru sepuh dan guru anom, guru muda. Yang masuk sekarang itu babah ya. Kalau yang sepuh Bapak Acep almarhum. Sudah almarhum. Kiai Haji Acep almarhum. Taklim dan sulam. Sulam Taufik. Itu kalau taklim udah jelas tentang adab. Sulam Taufik tentang apa? Sulam Taufik itu terdiri dari 3 part, 3 macam ilmu. Satu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ternyata di situ di Sulam Taufik itu ada fikihnya, ada tauhidnya, ada ilmu tasawufnya. Iya. Termasuk membahas tentang penyakit-penyakit hati. Nah, itu yang sulit. Ya Allah. Apalagi di zaman media sosial sekarang. Penyakit-penyakit hati, membahas tentang maksiat-maksiat dimulai dari kepala, telinga, sampai mata, mulut, sampai ke tangan, sampai ke hati, badan, sampai kaki, sampai ya itu sampai kemaluan sama itu. Membahas itu sampai jam 10 malam. Baru kita boleh tidur gitu ya. Kalau nggak salah dulu 4 kitab. 4 kitab 2 jam itu 4 kitab, 2 guru. 2 guru gantian ya. Kalau udah beres ngaji jam 10 keluar itu bisa istirahat. Kosong waktu sampai subuh. Tapi itu ada kewajiban bangun malam nggak? Dulu diwajibkan tapi tidak diharuskan banget gitu. Tapi bahasanya kalau bisa belajarlah. Artinya berarti jam 4 lah ya, jam 4. Ya, jam sebelum 4. Subuh kan masih bisa tuh ya untuk sholat jam lain. Kadang sampai jam 3 ada satu waktu ya. Waktu itu berapa bulannya? Berapa bulan itu waktu jam 3 semua santri dibangunin. Jam 3 ada pengajian malam. Khusus. Pengajian jam 3 subuh. Iya. Oh, ada pengajian khusus pada jam itu. Tapi beberapa bulan gitu gak lama. Oh, enggak setiap hari itu ya. Iya. Cuma orang-orang yang senior aja. Cuma santri-santri yang udah pada galede gitu. Benar ini di ya. Mungkin disesuaikan jenjang usia juga ya. Iya. Sebetulnya kalau qiyamul lail sama tahajud itu sama nggak Pak Ustaz? Sama. Tahajud bisa dikatakan qiyamul lail? Ya, qiyamul lail itu sholat tahajud. Sholat tahajud itu bahasanya qiyamul lail. Ya, ini agak sedikit melenceng bahasanya. Nggak apa-apa, nanti ada khusus bahasan tentang tahajud. Nah, selanjutnya berarti sampailah ke subuh ya. Ya, subuh. Habis subuh ngaji lagi. Habis subuh berjamaah. Habis berjamaah baca ratib. Apa itu? Ratib itu aurad-aurad yang
biasa diauratkan, diwiridkan oleh para ulama, para habaib. Kita mentaatinya dengan membaca wirid-wirid tersebut Wirid yang sampai sudah jam berapa itu? dikumpulkan. Sampai jam 5:30. Oh, 5:30 sorogan, balagan. Balagan ilmu sampai jam 6 atau 6:30. contoh bacaan rotib itu apa? Rotib atas yang biasa dikumandangkan oleh Habib Abdullah Hah? ketika malam Selasa maghrib. Gimana tuh, gimana coba? Saya pengen dengar. Kalau dibaca mah Hah? kan ada beberapa kata-kata kan. Hah? Aurat-aurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak aurat-aurat yang sana. Oh. Dah bukan sedikit lah. Itu teh tiap hari, tiap pagi Tiap wajib, tiap subuh. Nah, ada ratib atas, ratib sakron, ratib Abu Bakar, itu rupa-rupa. Di masjid. Banyak. Di masjid. Di masjid. Langsung Sampai jam 5:30. ya. Terus dilanjutkan dengan sorogan. Sorogan, balagan. Sorogan, balagan. Nah, teman-teman, ini istilah-istilah pesantren ya. Karena mungkin di pesantren modern juga agak beda mungkin ya. Kalau di pesantren tradisional itu ada istilah sorogan, ada balagan. Boleh tahu nggak artinya apa? Sorogan itu. Sorogan itu ke bahasa sorog. Sorog itu kalau bahasa Sunda ya, membawa suatu kebutuhan disodorkan ke seseorang. Oh, itu dari yang dibutuhkan. Dari bahasa Sunda ya. Artinya gini, metode pembelajarannya itu dari satu orang guru itu satu-satu si santri itu dia berhadapan dengan gurunya, bawa kitab. Contoh misalnya Safinah. Langsung dia baca, nanti yang salahnya sama gurunya dibenerin. Kadang oleh gurunya dibaca dulu, terus samperin bahasanya, terus diulangi. Satu huruf satu kalimat diulangi. Kalau udah beres, 3 jajar atau 4 jajar, langsung dibaca sama si santrinya itu. Ini keren. Ini metode ini bisa Jadi kalau ada kesalahan bisa dibenerin langsung. Di sekolah nggak ada yang seperti ini. Nah, metode ini, sorogan ini tuh teman-teman, bagi teman-teman yang guru ya, itu bisa tuh diterapkan di sekolah. Coba satu-satu siswa panggil, suruh ini. Suka kadang sih, tapi kadang siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Misalnya dia nggak bisa baca baru deh satu-satu. Tapi kalau ini semua ini mah di pesantren mah ya. Nah, kalau balagan apa? Hampir sama. Kalau itu yang ngalogat itu mah ngaji tapi ngalogat bahasanya. Ngalogat. Jadi si guru ngajinya membacakan kitab kuningnya, lalu diartikan. Ya, belum disurahkan tapi baru diartikan saja. Itu dengan makna lafadznya per kata ya, per kalimat. Itu juga ada ilmu tertentu yang ilmu ngalogat, ilmu narkib, dia belajar ngalogat itu lumayan susah. Kalau kebiasaannya dulu pakai bahasa Sunda apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Yang misalnya utawi iki yang tadi itu hanya pakai apa namanya teh, cuman curek kayak gitu tuh. Tandanya. Kalau yang nggak paham, apa lagi? Wah, kalau misalnya si santri ini di kitab kuningnya itu penuh dengan tulisan, artinya dia belum paham cara ngalogat. Kadang pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia ditulis Latin gitu. Itu menarik dan ini butuh waktu lama, ketekunan, kesabarannya Ustaz ya. Bahkan sebagian guru itu pesantren di akhir zaman itu kalau lamanya 12 bulan, 12 tahun, 12 tahun itu baru disebut leheng. Apa leheng itu bahasanya? Bahasa leheng itu kalau bahasa Indonesia apa? Lumayan lah gitu. Lumayan. Baru apa ya? Baru lumayan. Sama bongkor. Begitu. Jadi artinya gini. Walaupun si santri ini sudah berkeluarga, tetapi dia kewajiban untuk mencari ilmunya tetap ya.
kitab walaupun dia udah mungkin dia harus mengupgrade ilmu lagi, artinya dia harus mengunjungi guru-gurunya lagi gitu kan. Jadi jangan merasa diri sudah banyak ilmu, meskipun kita udah punya istri, punya anak, kalau ada waktu sisihkanlah waktu, dikondisikan dengan keadaan. Kalau kita ada waktu untuk seminggu sekali, ya seminggu sekali, sebulan sekali. Bener ya. Makanya dunia pesantren itu teman-teman nggak bisa dianggap enteng ya. Kita tuh harus kepada santri yang berpuluh-puluh tahun atau berbelas-belas tahun pesantren itu harus hebat lah gitu. Di zaman sekarang itu susah untuk bisa seperti itu. Apalagi tantangannya berat kan. Wah banyak, tantangannya banyak. Kalau membahas tantangan ujian kesabaran di pesantren itu sangat banyak. Satu, ekonomi. Ya, karena kita juga nggak dipungkiri ya harus makan ya. Iya. Ekonomi. Sebab banyak orang-orang yang mempunyai himmat besar, kecerdasan yang lebih, tapi ekonominya minim. Nah, itu tantangan, itu godaan. Sebagian daripada godaan ujian. Ada juga yang ekonominya menunjang gitu ya. Tapi anaknya malas gitu. Malas. Kadang ada anaknya semangat, orang tuanya ada biaya untuk membiayainya, tapi penyakitan ada juga itu. Sakit-sakit gitu. Sakit-sakit terus, sakit-sakit. Nah, itu tantangannya, itu godaan dalam meraih ilmu ya. Ada biaya, ada anak semangat, dirinya sehat juga, tapi orang tuanya kurang semangat untuk ngapain aja lah pesantren. Lama-lama ngaji pesantren, nantinya juga bakal usaha juga, misalnya bakal melanjutkan usaha orang tuanya. Udahlah keluar aja misalnya gitu. Ada yang seperti itu ya. Bahkan tidak minat. Bahkan ada yang tidak minat pesantren. Ya mungkin alasan nggak tahu lah. Iya. Ya. Terus dilanjutkan ke ini aktivitas di pesantren aja dulu. Tadi sampai sorogan itu sampai jam berapa? Jam 7. Jam 7 baru, setelah itu mungkin makan. Jam 7 belum lah, setengah 7-an. Setengah 7 makan, sarapan gitu ya. Sarapan. Itu makan masak sendiri nggak? Kalau zaman aku kan masak sendiri sama teman-teman. Ngeliwat. Kalau sekarang? Sekarang dikasih oleh guru semuanya. Luar biasa. Semuanya. Santri 350 itu di Jamelang sekarang udah makan gratis. Bayar nggak itu? Tidak. Itu teman-teman, bagi yang pengen pesantrenkan anak itu nggak bayar. Kalau mau pesantren di Jamelang itu uang bangunan pertama paling ya wajar lah itu kan buat kita juga kan. Itu untuk kebaikan ke guru paling itu termasuk per bulan berapa ya, sekarang nggak tahu 50 satu bulan itu nggak tahu berapa, apalagi ada santri kalau nggak ada harus di situ ya. Itu udah berapa tahunnya, hampir 4 tahun hampir 4 tahunan ya santri itu dikasih makan gratis 2 kali satu hari luar biasa. Pagi dan sore. Nah itu nanti aktivitas jam berapa lagi setelah itu? Aktivitas jam 8 lagi. Setelah sholat duha ya? Atau ngambil sholat duhanya pada jam deket-deket jam 11? Tergantung orangnya. Tapi di jam 8 ada jadwal ngaji lagi? Nggak ada. Ada jam 8 sampai jam 10 sama lagi gurunya. Udah jam 10, kadang sampai jam 9. Jam 9, udah jam 9 itu rehat sampai jam 2. Jam 2. Boleh tidur gitu lah, tidur siang. Tidur, ada nyuci, ada ke sawah, kemana gitu, aktivitas yang lain. Nanti dilanjutkan jam 2. Jam 2 ngapain? Jam 2 itu mengaji lagi. Ngaji. Tapi itu ngaji bab alat. Khusus alat. Ya. Yang nasoro yang suruh nasro itu masuk ke mana? Yang sorof itu. Itu sorof. Yang sorof.
Beda-beda ya. Dulu waktu SD tuh di pengajian, Nasoro ya ini tuh buat apa? Oh setelah kesini oh ternyata ini tuh kalau dalam bahasa Inggris itu grammar ya. Grammar. Jadi grammar itu yang menunjukkan waktu kemarin, sekarang, dan masa yang akan datang. Gitu kan. Nasoro yang suruh Nasron kalau diartikan Iya. ini. Itu ada ilmu masing-masing ada ilmunya. Jadi itu tuh ilmu apa namanya tuh yang ilmu sorof, nahu sorof itu tuh adalah ilmu semacam kunci ya untuk membedah ilmu-ilmu yang lain. Benar nggak? Modalnya. Oh, jadi kalau kita nggak punya kunci itu, ilmu yang lain agak susah untuk dibuka. Susah. Bahkan di dalam memaknai satu kalimat itu kalau tidak pernah mengkaji ilmu nahwu atau sorof itu bisa lain mungkin bisa lain maknanya atau kesalahan dalam membaca. Begitupun memaknai Al-Quran sama harus ada ilmu nahwu sorof. Bahkan kata sebagian ulama itu mengatakan siapapun kiai bahasa ustadz yang tidak pernah mengkaji kitab Jurumiyah atau Alfiyah maka itu tidak harus dipercayakan banget ilmunya. Ya karena mungkin itu dasarnya kuncinya. Iya. Karena ketika bahkan kita juga ketika mengkaji ilmu Al-Quran memahami makna-maknanya itu nggak bisa dari terjemahannya tapi harus dari tafsirnya ya. Dari tafsir itu kan ada asbabun nuzulnya, ini ayat ini turun dari mana gitu ya. Nah, dan itu kalimat-kalimatnya pun harus benar gitu. Bismillahu nggak boleh, ya Rasulullahi nggak boleh. Jadi lain maknanya. Atau maknanya kayak gitu tapi salah membaca itu. Ya Rasulullah itu salah. Nggak terasa ini sepertinya Kang Ustadz kita perbincangan kita yang mudah-mudahan punya penuh banyak manfaat untuk teman-teman yang menonton. Amin. Ini sekedar sharing dan perkenalan awal ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa kedepannya kita bahas tentang 12 pan itu ya. Wah mantap itu. Jadi teman-teman nih kalau mau subscribe yang sudah subscribe channel saya, juga Kang Ustadz juga punya channel YouTube ya. Apa namanya Kang Ustadz? Manfaat channel. Nah, baru kemarin nggak apa-apa teman-teman, itu untuk saya memperkenalkan channelnya Kang Ustadz. Nah, insya Allah di channelnya beliau itu penuh banyak manfaatnya, mengkaji kitab-kitab juga untuk referensi para santri. Nggak apa-apa sekarang santri nonton di YouTube sebagai bahan referensi tambahan, nggak apa-apa asal jelas ya. Nah mungkin sementara Kang Ustadz perbincangan kita diakhiri dulu ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya. Gak apa-apa. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini mengandung manfaat untuk teman-teman ya, menginspirasi teman-teman untuk lebih tahu mengenai dunia pesantren. Ya, amin. Kurang lebih seperti itu. Dari saya juga mohon maaf teman-teman apabila ada kesalahan. Sekian dulu mungkin ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.